ketika angka COVID sekarang semakin tinggi gitu kan, banyak juga yang akhirnya menyampaikan seperti ini ke PRFM. Ketika kita umumkan kita mau berbincang dengan Pak Muldoko, banyak yang menyampaikan mungkin nggak kita lockdown, karena sempat viral nih Jenderal ketika itu, waktu itu Kang Emil pernah menyampaikan di video oleh netizen, lockdown itu dalam 1 hari mungkin atau dalam 14 hari bisa selesai nih masalah COVID. Itu mungkin nggak Jenderal? Ada banyak pengalaman negara yang menggunakan pendekatan lockdown seperti di India, akhirnya kacau juga. Jadi banyak aspek-aspek yang dipertimbangkan. Ya. Kita sebuah negara kepulauan, ya, yang jumlah penduduknya cukup besar, tidak mudah begitu saja. Ya. Kita bukan negara kontinental yang satu daratan, enggak. Ya. Maka ini mobilitas orang juga tidak mudah begitu. Jadi banyak persoalan ya. Karena sekali lagi persoalan ekonomi juga tidak bisa diabaikan begitu aja. Nah, itu. Jadi banyak persoalan yang dihadapi. Maka Presiden dari awal dengan intuisinya beliau kenapa menggunakan pendekatan ini, ternyata pendekatan ini cukup sangat efektif. Contohnya di mana? Mari kita bandingkan dengan negara-negara lain ya. Pertumbuhan di Amerika, di India, di Brasil luar biasa ya. Tapi kita tingkat terpaparnya bisa masih cukup bagus ya. Tapi walaupun kita juga tidak boleh puas begitu. Kalau puas nanti repot lagi kita. Tetap kita harus bekerja keras. Betul. Ketika nanti muncul kepuasan, bisa saja nanti ada kelalaian. Ya, ada kecenderungan begitu. Sebuah daerah yang dinyatakan, wah kita ini daerah ini ada penurunan, prosentasenya nggak lama lagi naik lagi. Karena apa? Secara psikologi orang yang udah mendengar, wah tenang kita udah turun, akhirnya sembrono lagi. Ya itu. Jadi ini juga supaya hati-hati untuk mengumumkan ini. Betul. Jadi kalau istilah kata orang Sunda mah, terlalu regreg nanti bisa jadi cilaka lah kalau seperti itu ya, Jenderal ya. Jenderal, kita bicara soal tingkat keterisian rumah sakit. DKI Jakarta sudah menyampaikan, Bodebek juga sudah menyampaikan, Kota Bandung pun sama, kabarnya sudah 80% lebih. Sekarang banyak beberapa pasien COVID sekarang nampaknya masih tersimpan ataupun masih berada di IGD, belum masuk ke ruang perawatan. Mungkinkah kita ataupun sesuai instruksi dari Presiden membuat rumah sakit darurat kembali pada tahun 2021? Ya, itu sudah jauh-jauh dipikirkan oleh Presiden ya. Bagaimana optimalisasi Wisma Atlet, bagaimana membangun rumah sakit di Pulau Galang, dan ini pemerintah daerah harus sigap menghadapi situasi ini ya. Harus mampu berimajinasi dengan baik atas perkembangan COVID yang mungkin suatu saat rumah sakit itu akan kesulitan. Maka memang pemerintah daerah harus betul-betul mengantisipasi dengan baik. Ya, tidak bisa kita menunggu nanti, nggak bisa lagi kumaha engke gitu kan. Engke kumaha itu yang paling penting kan begitu ya. Gitu. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, jangan sampai nanti tadi balik lagi ya. Engke kumaha itu bakal cilaka pendengar PR ya. Karena bahaya itu. Situasi bisa saja tidak bisa kita prediksi ya Jenderal. Jenderal, setelah tadi rumah sakit, nah ini nih. Kemarin juga sempat menjadi hal yang mungkin kita bicara soal evaluasi Jenderal ya, menutup tahun 2020 ini begitu. Evaluasi khusus untuk Satgas COVID-19 pusat yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo, yang juga mantan Pangdam 3 Siliwangi. Seperti apa nih Jenderal Anda melihatnya? Ya, sebenarnya ada langkah-langkah baru yang dilakukan ya, di antaranya bagaimana menggunakan strategic partner, yaitu menempatkan teman-teman wartawan sebagai pewarta mensosialisasikan tentang COVID-19. Ini sebuah langkah yang sangat positif ya. Berikutnya saya dengar juga menerbitkan buku, ada 77 bahasa daerah yang diterbitkan nanti, buku kecil sebagai buku saku. Harapannya dengan menggunakan buku itu menjadi pedoman ya. Tadi ada masukan-masukan dari para teman-teman wartawan ya. Harus juga segera mengantisipasi dan mencari cara-cara baru, ya, karena COVID ini belum bisa diprediksi, COVID belum bisa diprediksi kapan berakhir. Jadi harus selalu mencari cara-cara baru yang paling efisien dan efektif agar penanganannya betul-betul ada
perkembangan yang extraordinary lah, baiknya begitu. Jadi cara-cara baru harus selalu dilakukan.